ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa lawdiya wa syahada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil lawdiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Ghashwul Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyid Nasir bin Muhammad Ibrahim As-Samarkand Sayyidil Imam Syekh Muhammad Syafi Al-Fudhali Sayyidil Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyid Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Bakri bin Muhammad Syata Al-Maghri Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Gansum arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim anallahu al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana az-zahiriyah wal batiniyah asqamana wa ilalana wa uja'ana shifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibi wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min asla yahtasib waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min awliyikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tamimi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin Kifayatul azkiya wa amma zuhduhu radhiyallahu anhu faqad qala asy-Syafi'i rahimahullah Man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbi faqad kazaba. Wa amma zuhduhu dan adapun
zuhudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Faqad qala Syafi'i rahimahullah, maka sungguh berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, man idda'a, siapa yang mengaku, annahu, bahwa ia, jama'a, menghimpunkan, baina hubbid dunya, antara cinta dunia, wa hubbi khaliqiha, dan cinta Allah penciptanya, fi qalbihi, dalam hatinya, faqad kazaba, maka sungguh dusta ia. Pahamannya, zuhud adalah sifat, bukan ada di zahir, tapi sifat ini ada di dalam hati, lahir kepada sikap. Lalu Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau seorang yang zuhud terhadap dunia. Sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i itu zuhud lawan dunia, pahaman sebuah ucapan beliau, pemahaman dari ucapan beliau, yaitu man idda, siapa yang mengaku. Ngaku itu bepandir, lalu ngaku. Baik mengakunya itu di dalam majelis, umpama guru mengaku dalam pengajian, atau dia mengaku sesama kakawanan, waktu berkumpulan timbul ngaku, atau hanya sebuah pengakuan di dalam apa? Di dalam media sosial, menulis status yang statusnya itu pengakuan tentang zuhud lawan dunia. Nah, pengakuannya itu adalah anahu, bahwa dia jama'a, menghimpunkan, baina hubbid dunya, antara cinta dunia, wa hubbi khaliqiha, dan cinta lawan Allah penciptanya, fi qalbihi, dalam hatinya. Ujarnya, kadada manusia nang kada cinta lawan dunia. Lah, karena dunia ini merupakan tempat tinggalnya. Karena dunia ini tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Allah menciptakan segala isi dunia ini agar dinikmati, agar disayangi. Namun kita pun harus cinta juga lawan Allah. Yang kita bahasanya bina bagus kalau itu. Cintai dunia tapi jangan lupa cinta lawan Allah. Beda balai, cintai Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Itu beda kalimatnya. Lah, cintai Allah tapi jangan lupa engkau masih hidup di dunia. Engkau butuh makan, engkau butuh guring, engkau membutuhkan pakaian, engkau membutuhkan istri, engkau membutuhkan kebutuhan untuk keperluan hidupmu.
Ini jangan dilupakan. Ini iya benar. Wabtaghi fima atakallah. Wabtaghi fima atakallahu minal akhirati wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan aja kita mengharap akhirat. Silahkan aja kita cinta lawan Allah, tapi jangan lupa bagian duniamu. Beda lah lawan pandir pemulaan tadi, beda. Ada ini dia bercerita tentang kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini kita nikmati, kenikmatan dunia ini kita miliki, kenikmatan dunia ini kita sayangi, namun jangan lupa cinta juga lawan Allah. Berarti dua kalau tak? Dua cinta kalau? Iyalah, dua cinta. Cinta dunia lawan cinta Allah. Apabila orang mengaku cinta dunia lawan cinta Allah, di dalam hatinya pakat kazaba, sungguh itu dusta. Itu dusta. Dusta. Kenapa dusta? Nang ianya dia cinta dunia, bukan cinta Allah. Nang ianya dia cinta dunia, bukan cinta Allah. Kenapa? Karena nilai ma ja'alallah artinya tuh gini. Kalau kada salah bunyi ayatnya gini. Ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga. Ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga. Cinta lawan Allah satu hati, cinta lawan dunia satu hati, mustahil. Kada mau. Kada mau. Habis ini nang ianya cinta lawan dunia. Orang yang cinta Allah kada mungkin cinta lawan dunia. Orang yang cinta dunia tidak akan cinta Allah. Kalau hanya cinta, itu hanya sebagai pengakuan, bukan cinta yang sebenarnya. Nah, Imam Syafi'i mengerti banget. Kita kada usah benar hati cinta dunia lawan Allah, dunia lawan akhirat aja nah. Umum kalau leh, umum. Orang mungkinkah dunia dia cintai, akhirat dia cintai? Kada mungkin. Dusta. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan. Man asarad dunya adharra bi akhirati. Orang yang cinta pasti mengutamakan. Karena dalam sebuah kata mutiara, cinta itu mengutamakan. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakan sesuatu itu. Orang yang mengutamakan dunia berarti mencintai dunia. Adarrahu bi akhiratihi. Adarra
bi akhiratihi. Mudarat, memudarat akan dia bi akhirati, dengan akhirat. Akhiratnya mundur tuh. Mundur tuh. Bila orang asaral akhirat adharra bi dunyahu. Bila mengutamakan akhirat, dunianya nang mundur. Mungkinkah digabung? Kada. Samai kamu mengaji lawan becari. Orang hendak berusaha lawan hendak nuntut ilmu, kada usah. Kenapa? Kada maju kedua-duanya. Kada akan maju kedua-duanya. Rugi. Lebih bagus pilih satu di antara dua. Bila dia mencintai ilmu, maka berusaha mundur. Bila dia mencintai usaha, mundur dari ilmu. Maju kedua-duanya, kada bisa. Kazaba, dusta. Dusta. Kayak itu mulai dahulu udah rumus ulama, ulun guru ai sambil berusaha, sambil bercari. Jangan disedin, mesti jangan. Kalau hendak mengaji, ngaji, hendak bercari, ya bercarilah. Kenapa? Ya itu tadi, kada mungkin ya. Bila inya cinta ilmu, bercarinya mundur. Bila inya cinta bercari, nuntut ilmunya mundur. Kada jar maju keduanya, kada mau. Kada mau rumusnya gitu. Pasti itu rumus pasti. Kenapa? Dua hal yang berbeda kada bisa maju sama-sama. Habis pilih aja, hendak mencintai ilmu kah, hendak mencintai carian kah? Bila hendak bercari, sesekali bercari. Jadi orang sugih, tapi sugih pemurah. Bila inya kada menuntut ilmu, jadi orang alim. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Pilih aja. Maukah keduanya? Mau. Alim dulu, setelah alim bercari. Benar bercari. Kada bercari dulu hanya alim kada. Alim dulu, setelah alim beristirahat, bercari. Bercari, begitu ampih. Sugih dah, hanya imun sugih. Ada ngaringin beilmu dulu, paham lah ban, beilmu dulu. Lain ilmu nang ngalang-ngalang. Jakanya orang menena aku bercari, aku nang bacang sugih bercari ini, kada nang bacang cukup hari-hari pang. Bercari nang jagar sugih itu bercari intan meneh. Akan cari intan dah bisa. Kenapa? Dapat 2 biji gin intan meneh nang gaya buku lali ini. Kada intan gaya buku lali. Itu aja. Jadi dapat 2 biji gin nang kaya biji jagung kenal tuh. 2 biji gin cukup nang harat sugih. Alagin kain talu puyuh nih. Dapat nang kain talu puyuh itu, bah ada usah kain talu puyuh yang talu cacak gin. Ya kalau ngonol deh regam deh. Ratusan juta ya dah benar. Berapa ratus juta 2 biji nah ya dah. Cukup pemuda. Ya kalau cukup udah. Berapa ini jar? Alhamdulillah 1 miliar. Nah, mun 1 miliar gampang ya benar dah. Nah bolah rumah 200 juta, nukar mobil 200 juta. Ya kalau, nah lagi itu nukar toko, benar, nukar toko lawan usahanya. Seorang bebulik mengajar toko orang lain yang mengusahakan, tapi seorang dapat penghasilan, terima penghasilannya aja. Nah alim sugi. Maulah maju keduanya kada mau. Dusta
kalau orang cinta dunia lawan cinta Allah itu dusta. Kada mau dalam satu rongga dua hati. Ini sekali lagi menggambarkan bahwa Imam Syafi'i sangat mengerti dengan zuhud, sangat mengerti dengan ilmu hati. Wa qala al-Humaidi, berkata Imam Humaidi, kharaja Syafi'i rahimahullahu ta'ala ilal Yamani ma'a ba'dil wulad. Ujar Imam Humaidi, kharaja Syafi'i, keluar Imam Syafi'i rahimahullah. Keluar kemana? Ila Yaman, ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman, tapi ma'abadil ulad, bersama sebagian penguasa. Rupanya Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i di mana nih? Mulai Baghdad bener. Mulai Baghdad, boleh jadi mulai Baghdad ke Yaman, boleh jadi ini mulai Mesir ke Yaman. Karena Imam Syafi'i bagana di Baghdad, lahir di Palestina, bagana di Baghdad, alim di Baghdad, mendirikan mazhab di Baghdad, mazhab qadim. Rehlah ngarannya. Pergian jalan ke Mesir, bolak-balik ke sini. Akhirnya tagana di Mesir. Diam di Mesir. Berdiam di Mesir, mazhab lagi benar. Mungkin bahasa orang sekarang merevisi qaul qadim. Karena hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad disebut mazhab qadim atau qaul qadim. Istimbat hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i saat beliau di Mesir itu disebut qaul jadid atau qaul qadim, merevisi apa yang ada di qaul qadim. Sampai meninggal Imam Syafi'i di Mesir, maka dikuburkanlah bil Qurafah, di satu tempat pekuburan yang namanya Qurafah. Kubahnya besar, benar, yuzaru, diziarahi orang sampai sekarang. Ini cerita Imam Humaidi kada rinci memang. Apakah Imam Syafi'i keluar menuju Yaman ini dari Baghdad atau dari Mesir? Lah, kenapa? Kalau dari Baghdad ke Yaman terjauh benar. Dari Mesir ke Yaman teparak. Ya sudahlah, yang jelas Imam Syafi'i keluar beperjalanan bersama sebagian penguasa. Nah, kenapa ke Yaman? Karena Yaman itu negara yang peradabannya lebih awal benar. Negaranya memang kecil, tapi banyak cerita, banyak sejarah ada di Yaman. Salah satunya adalah di San'a. San'a itu adalah ibu kotanya Yaman. Yaman ibu kotanya San'a. Sama Indonesia ibu kotanya Jakarta. Kalau Hadramaut itu mungkin Pak provinsi apa kabupaten nggak tahu nih. Di Hadramaut ada kota ngarannya Tarim. Yaman. Sejarah panjang mana Yaman ini. Namun Nabi mendoakan Yaman.
Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam, Suriah kami. Maka doa Rasul kabul, negeri Yaman diberkahi Allah, negeri Syam diberkahi Allah. Kalau sudah diberkahi Allah, maka biasanya zahir batin. Zahirnya ini berkahnya, batinnya ini berkahnya. Salah satu keberkahannya adalah di Syam itu banyak para aulia Allah al-budala. Wali-wali itu banyak di Syam. Apalagi wali abdal. Nah, demikian juga di Yaman. Yaman diisyaratkan Nabi dalam sebuah hadis, al-Yamanu nafasur rahman. Tidak. Al-Yamanu nafasur rahman. Yaman itu napasnya Allah yang Maha Rahman. Apa arti nafasur rahman? Dalam pemahamannya adalah Yaman itu adalah tempat para aulia Allah yang Maha Rahman. Banyak sahabat yang datang ke kota Yaman. Secara khusus sahabat yang dikirim Nabi ke kota Yaman adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal inilah dikirim Nabi ke kota Yaman demi mengajarkan Islam, demi mengajarkan hukum-hukum Allah. Orang yang dikirim itu masing-masing secara umum lebih, tapi ada lagi khususiyatnya. Masing-masing daerah itu biasanya Nabi ngirim ke Syam si ano, ke ini si ano, si ano. Nah, ke Yaman itu dikirim Nabi adalah Mu'az bin Jabal. Rasulullah mengatakan, a'lamukum bil halali wal harami Mu'az bin Jabalin. Itu hadis Nabi. A'lamukum bil halali wal haram. Orang yang paling alim, orang yang paling tahu bil halali wal haram, tentang halal haram, Mu'az bin Jabal, yaitu Mu'az bin Jabal. Artinya Mu'az bin Jabal punya spesialis keilmuan, yaitu ilmu fikih. Dikirimlah ke Yaman. Makanya sanadnya itu Imam Syafi'i sanadnya ke Mu'az bin Jabal. Sanad nang datang di sini ittisalnya dari Mu'az bin Jabal. Kena ke itu orang Mesir biasanya sanad sahabatnya ke sini, orang Syam ke sini, orang Baghdad sahabat ini. Itu orang yang ahli sanad mengerti benar, ahli keilmuan mengerti. Nah, termasuk Imam Syafi'i ke Yaman. Imam Syafi'i dia ke Yaman. Dalam rangka apa? Kada lain biasanya itu benar dalam rangka istifadah, mencari faedah. Ya faedah ilmu, ya faedah tabarrukan bil ulama was sholihin. Jaka kita ada ketujuh rehlah
tujuh berjalan, setumbat ke Jawa, setumbat ke Sumatera, ketumbat ke situ kemari aja berjalan. Silahkan. Silahkan. Tapi istifadah, mengambil faedah, mencari faedah. Faedah nang dicari cuma dua. Satu faedah ilmu, nang kedua faedah tabarrukan bisolehin, mengambil berkah dengan orang soleh di lokasi atau di daerah nang kita datangi. Umpama ikam isuk ke Samarinda, rayu istifadah di mana pengajian. Setelah pengajian, di mana kubur orang soleh, di mana ada orang soleh. Nah, ziarahi kubur orang soleh, ziarahi orang soleh yang masih hidup di dunia. Maka itu namanya istifadah. Istifadah bil ilmi, mengambil faedah dengan ilmu, kemudian wal istifadah bitabarrukis salihin, ngambil berkah dengan orang soleh. Paham re? Kemana kau jalan re? Jakanya kawan kita tak. Wah, hari ini ke Amuntai, ayo istifadah, istifadahnya gitu. Wah, hari ini ke Samarinda, yuk istifadah. Sampai urusan di Yaman, pansarafa ila Makkah. Beliau berpaling ke Makkah. Tuntung urusan di Yaman ke Makkah. Oh, rupanya berputar nih, boleh. Masya Allah. Berapa lama di Yaman kada tahu nih, kada diceritakan secara rinci. Yang pasti itu istifadah. Lalu selesai di Yaman, beliau ke Mekah. Oh maaf, ini membutuhkan waktu yang panjang benar rehlahnya. Itu berapa hari, berapa bulan mungkin perjalanan dari Yaman ke Mekah tuh. Tahu deh. Kendaraannya cuma unta lawan kuda, himar. Nasidin pakai apa? Wallahu a'lam. Menurut cerita, benar. Karena kita ada pengalaman. Orang dari Yaman ke Madinah, karena gambarannya adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu tabi'in di Yaman ke Madinah mencari Rasulullah. Kadinya pakai pesawat, Bang. Kadinya pakai mobil, Bang. Paling banter laju kuda, ya kalau bila kada onta, bila kada himar. Paling harat tuh kan kuda. Sekarang ini pakai mobil laju dari Yaman ke Madinah, menurut informasi itu sehari semalaman. Itu sehari semalaman. Jauh banget loh nih. Jauh banget. Lamun beunta kira-kira berapa hari ditutup? Nah, Imam Syafi'i dari Yaman ke Makkah, ini kada tahu rutenya jalan mana, kita kada tahu. Apa Yaman ke Madinah dulu, lalu ke Madinah ke Makkah, wallahu alam, kita kada tahu rutenya. Yang jelas ini kisah dari Yaman sidin ke Makkah bi asyarati alafi dirhamin, membawa duit
10.000 dirham, banyaknya. Mungkin pemberian orang ini benar di Yaman ini. Dari Yaman ke Makkah membawa duit 10.000 dirham. Sin banyakkan benar. Lamun ukuran zaman itu. Rahmatai sebanyakan. Fadaraba lahu khaba'an fi mawdi'in kharijan min Makkah. Fakanan nasu ya'tunahu fama bariha min mawdi'i dzalika hatta farrakaha kullaha. Paduriba, bukan padaraba. Paduriba lalu dibikinkan orang. Jangan dipukul lah. Jangan. Dibikinkan orang lahu bagi Imam Syafi'i khaba'an satu kemah. Fi maudhi'in di satu tempat kharijan min Makkah di luar Mekah. Ini benar bukti bahari. Lamun wayih ini kan hotel. Penginapan zaman bahari di mana goreng olah kemah gorengnya di kemah di naik kadang yang di rumah penduduk parinya di hotel bang menu ini bawa ke hotel modern sudah ada ini dibawa diulahkan kemah tapi di luar Mekah. Lalu sini di kemah itu orang tahuan datangan orang. Pakanan nasu maka adalah manusia ya'tunahu mendatangi Imam Syafi'i sidin di kemah datangan orang kena si anu datang bilang wajar kalau wajar aja kayak kita juga kalau orang datang ke tempat kita datangan kita ya hilang terus. Nanang anehnya ini benar pama bariha min maudhi'i dzalik pama bariha inandola wan pama bariha itu inandola inando napa inandola mar apa amil nawa saudara siapa saudarakan wama patiha wama bariha wama tasarrafa minha. Pama bariha maka bahari benar arti pama bariha itu senantiasa tapi paham kamu senantiasa atau paham lah rahmat paham. Ikamuan senantiasa itu paham lah. Udah paham. Kamar paham. Paham senantiasa. Kenapa? Terus menerus. Lalu supaya nyaman pahamannya karena ada yang ada paham senantiasa terus menerus. Pama bariha maka terus menerus Imam Syafi'i mim maudhi'i dzalik dari tempat itu hatta parakaha sehingga membagi-bagi Imam Syafi'i 10.000 dirham itu kullaha semuanya. Masya Allah. Jaka orang wah ini benar nangaran di perjalanan ini butuh uang lain butuh butuh uang karena ongkos perjalanan. Orang datang orang bari bah kokot pacang di bawah bulik kita nih banyak bawa duit bagi Imam Syafi'i kada ke itu. Datang orang bilang beri sidin duit.
Kena ada orang datang ke kemah peelang kada patuh beri insiden duit. Kenapa? Karena nasu ya tu manusia datangan sidin nang memberi. Ini nang memberi orang beilang tu sidin nang memberi. Nah, pahamannya satu, 10.000 dirham itu tidak ada maknanya bagi Imam Syafi'i di dalam hati. 10.000 dirham itu tidak ada masuk sedikit pun ke dalam hati Imam Syafi'i rasa sayang. Apa nih gue bawa bulik nukar ini nukar udah ada. Nah, makanya dibagi sidin. Lalu benar, dari sinilah juga pahaman bahwa Imam Syafi'i itu zuhud lawan dunia. Dua, yang namanya zuhud itu adalah hati tidak mencintai dunia sebagai bukti dunia yang dia miliki dibaginya. Kalau mengaku zuhud tetapi dunia yang diberi orang dijuhud bukan dibagi, itu hanya pengakuan zuhud. Lalu dinai natijahnya bukti orang zuhud itu adalah pemberian. Bukti orang zuhud itu adalah pemurah. Bukti orang zuhud itu dunia yang dia miliki dibagi-baginya. Jadi cocok benar. Min siyamil aulia as-sakhiyu atau as-sakha. Ciri orang wali itu pemurah. Murah. Bila orang tuh biar pemulir ibadah tapi pemurah, hati-hati kamu. Hati-hati dalam artian hati-hati, jangan macam-macam. Ini jangan-jangan wali nih, karena sifat wali ada. Ini zuhud lawan dunia, kemudian bersifat pemurah. Inilah yang kita melihat dan memperhatikan. Biar aja dah. Oh ternyata si pemurah. Oh ini hebat, oh ternyata pemurah. Oh ini hebat, ternyata pemurah. Itu benar orang pasti tahu seapa pemurahnya almarhum Guru Sukumpul. Orang pasti tahu benar seapa pemurahnya Gus Dur. Kalau orang mengerti perjalanannya tahu. Bukan hanya ilmu nang kehebatan mereka miliki kada. Ninya nah. Nih. Bahasa kita, orang ma'rifat itu menghasilkan zuhud lawan dunia. Zuhud lawan dunia itu menghasilkan pemurah kepada manusia dan yang lain-lainnya. Maka dengan pemurah itulah Allah mencintainya. Karena Nabi mengatakan as-sakhiyu habibullah. Orang yang pemurah itu adalah kekasihnya Allah. Dua sudah penjelasan menggambarkan bahwa Imam Syafi'i zuhud lawan dunia. Buktinya adalah dunia dibagi-bagi beliau. Beliau adalah pemurah. Nah, berikutnya wa kharaja minal hamami marratan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.